Oke, rencana Allah. baik. Kira-kira waktu Yesus mau ditidurkan di Nina Bobot, kan kira-kira Bunda Maria nyanyinya Tuhanku bobo atau anakku bobo, yang mana kira-kira lagunya? Kebetulan seperti apa yang Anda katakan itu tidak ada dalam Alkitab. Artinya kalau misalnya Maria mau memanggil Yesus, dia panggil, Tuhanku kembali, atau anakku, bagaimana? Tuhanku apa anakku? Kebetulan yang Anda katakan itu tidak ada dalam Alkitab juga. Oke, tidak ada. Terus kemudian, lanjut ya. Yesus itu pernah sekolah nggak? Kebetulan yang Anda katakan itu tidak ada dalam Alkitab kalau Yesus sekolah. Oke, tidak sekolah. Di usia 12 sampai 29 itu Yesus sedang ngapain? Dari umur berapa? 13 sampai 29. Kebetulan yang Anda katanya itu juga saya tidak tahu dan tidak ada dalam Alkitab ceritanya. Oke, tidak ada. Terus di usia 30 tahun itu Yesus pekerjaan utamanya apa sih waktu dia hidup? Nah, kalau itu tuh dia melanjutkan misi Allah untuk rencana keselamatan. Mulai pertama kali dia dibaptis, ya kan? Nah, dia menerima dari situ mulai misinya untuk menyatakan Allah Bapa itu melalui pekerjaannya, melalui misi yang dia lakukan itu. Maksud saya, kan dia butuh juga hidup, butuh belanja. Maksud gue itu income-nya, penghasilannya, pekerjaannya apa? Begitu. Tukang kayu, Bang. Tukang kayu. Kebetulan yang kamu sampaikan itu tidak ada dalam Alkitab. Oh, ada. Ada. Nukang dia, Bang, nukang. Ada, Bang. Nukang maksudnya dia membutuhkan sesuatu kan yang kamu tanyakan tadi. Iya, kan pekerjaan itu masa dia nganggur, kan ada kerjaannya. Kita aja kerja. Oh iya, betul yang kamu katakan. Betul, tukang kayu. Ya. Artinya dia bisa menghidupi dirinya sendiri, nggak minta duit lagi sama emaknya untuk jajan, kan gitu. Tuhan kok tukang kayu. Ya, itu kan pekerjaannya bersama dengan orang tuanya sebelum misinya dimulai. Oke, sekarang lanjut ya. Waktu Yesus kira-kira itu lapar, dia tidur, itu menunjukkan sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Gimana? Dari dia lapar, dia tidur, ngantuk, ya, gitu ya. Secara manusia, ya kan dia Mama Tuhan lapar. Keadaan gitu. Manusia, waktu dia jadi keadaan manusia kan dia lapar, merasakan lapar. Otomatis seperti hal-hal yang daging kayak lapar, kan ada juga di dalam Alkitab waktu dia berpuasa, dia kan dia merasa lapar, di situ dia dicobai. Ya kan keadaan manusia. Waktu dia lapar dia manusia, betul. Iya. Nah, terus kapan dia menunjukkan kalau dia Tuhan? Apa yang dia kerjakan? Lobera. Ya, ketika dia bisa dapat menyembuhkan orang sakit, itu kan menyatakan kuasa Allah yang ada di dalam dirinya, kuasanya yang dikasih Allah, supaya menyatakan bahwa Allah itu, karena pemahaman manusia itu bahwa Allah itu kejam, tidak memiliki kasih, ya kan? Itulah pemahaman yang salah dari orang-orang Israel, tetapi melalui Yesus dinyatakan. Jadi waktu dia menyembuhkan orang sakit, dia Tuhan gitu ya? Ya, dia memiliki keilahian lah. Jadi Yesus kadang Tuhan, kadang bukan Tuhan gitu. Dia memiliki kepribadian manusia, tetapi dia memiliki kuasa keilahian. Iya. Jadi kalau dia menyembuhkan orang sakit, dia Tuhan. Tapi kalau dia pulang istirahat tidur, dia manusia, kan gitu. Saya mau katakan salah seperti yang kamu, jangan dibagi dua gitu loh. Ya, terus jangan bagi dua, Bang. Jangan bagi dua, Bang. Di dalam tubuh manusia ada kuasa ilahi. Dengar. Di dalam tubuh manusia Yesus ada kuasa ilahi. Saya nggak bagi dua, saya nggak bagi dua, kau yang bagi dua tadi. Lah, orang kamu bilang yang kamu bagi di saat dia jadi menyembuhkan manusia dia Tuhan, di saat dia jadi nggak bisa begitu. Jadi di dalam kemanusiaannya itu dia memiliki kuasa keilahian karena dia adalah Tuhan. Oke, berarti waktu dia tidur dia Tuhan. Nah, ini kira-kira kapan dia sadar kalau dia Tuhan, Bang?
Udah Kira-kira saya tanya, kapan? 30 tahun tadi Bunda. Oh, Udah 30. tadi. Oh, Astaga naga. Udah dijawab, udah. Jadi waktu dia tidur, jadi waktu dia tidur Tuhan juga ya. Gimana? Tuhan tidur? Pertanyaanmu loh, jadi kayak aduh bang. Dijawab. ini resikonya kalau kau Tuhan kan anak orang, Bang. Sabar, kau jawab aja. Kan Ya, tadi jadi kan mau ngomong. dia tidur kek, mau dia apa kek, dia tetap Tuhan gitu Oke, loh. jadi mau tidur, mau dia Pertanyaan kalian menyembuhkan. pun kayak anak-anak lah. Iya, nggak apa-apa. Ini kan anak kecil. Jadi waktu bermujizat dia Iya. Tuhan, pulang Ya istirahat. bagus lah. Aku senang. Sorry, aku senang. Jadi waktu bermujizat nyembuhin orang sakit Tuhan, Iya. dia pulang istirahat, tidur Tuhan, gitu ya. Iya. Oke, jadi apapun yang terjadi Yesus Tuhan, jadi Tuhan bisa tidur, lapar, makan gitu ya. Nah sekarang yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Manusia kemanusiaannya. Berarti waktu di salib berhenti jadi Tuhan. Ya karena memang Tuhan kan tidak bisa mati, tetapi kemanusiaannya itu mati. Jadi waktu di salib itu dia Tuhan atau manusia? Dia tetap Tuhan, tetapi yang mati itu adalah tubuh manusianya. Oh berarti Dia Tuhan, tetap Tuhan. berarti Tuhan disalib. Bang Ya, Andi. dia tetap disalib dalam Ya, tubuh ya. manusianya, dia disalib. Oke. Iya, jadi Tuhan disalib gitu ya. Iya. Udah, Oke. Bun, aku mau rekam. Siapa yang menciptakan manusia yang membunuh Yesus? Siapa yang menciptakan manusia yang membunuh Yesus? Ya Tuhan lah. Siapa nama Tuhan itu? Ya Allah. Bukan Yesus. Yesus bersama-sama adalah mereka karena Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan selalu bersama-sama. Gotong royong. Berarti yang membunuh Tuhan adalah ciptaannya sendiri gitu ya. Iya. Jadi Pekerjaan sampingan katanya Tuhan di bawah. jadi ciptaan Tidak membunuh apa-apa, aku jawab apa adanya. Jadi ciptaan membunuh penciptanya gitu ya. Iya. Karena itu karena pengaruh dari si jahat kan. Memang sudah dinubuatkan itu. Jadi menurut kamu kurang ajar memang ini penciptaan ini kurang ajar. Kenapa dia bunuh Ya, penciptanya? tidak tahu berterima kasih memang Tidak benar. tahu. Kurang ajar memang. Iya, betul. Karena manusia itu sudah diberikan keselamatan tetapi tidak menghormati Allah mereka itu sendiri. Karena memang kurang keselamatan yang Tuhan berikan itu supaya manusia Berarti lebih hebat manusia daripada Tuhanmu ya. Bunda, Lebih hebat manusia daripada Tuhannya, Bang. jadi tidak ada. memang Bu. dengerin Bunda minta dulu. Jadi menurut kamu kurang ajar memang ini. Udah diciptakan baik-baik dia membunuh penciptanya. Kurang ajar dia ini ya. Benar ya? Ya tapi tidak semua ya, tapi hanya itu bagian mereka yang menginginkan kematian Yesus. Ya contohnya seperti para rabi yang pada zaman itu orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa dia itu adalah juru selamat. Ya walaupun bagi mereka sebenarnya Poten panas diberikan di itu. bawah. Bunda ini kan banyak piti-pitinya loh. Jadi menurut kamu ciptaan ini tahu nggak sih kalau yang dia bunuh itu adalah penciptanya? Tahu apa enggak? Tahulah mereka, tetapi mereka tidak menerima dia. Ya kan ditolak, makanya dia ditolak, ya kan? Kurang ajar memang ini. Mereka tahu bahwa karena dia udah mengakui sendiri bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia sudah mengakui, Yesus sudah mengakui dia bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak mengakui dia karena dia berada dalam keadaan manusia yang keluar dari keluarga yang miskin, ya kan? Jadi orang-orang Yahudi tidak mengakui dia dong. Jadi tidak pantas lah, karena nubuat itu dinyatakan bahwa dari keturunan raja, yaitu Raja Daud. Nah, pemahaman orang-orang Yahudi menganggap bahwa dia adalah raja yang keturunan dari Raja Wah gitu. Kau setuju nggak? Tetapi karena dia muncul dari keluarga yang miskin, Jangan ditolak. panjang. Ya dengar supaya tahu. Ya menurut kamu yang membunuh Tuhan ini tahu nggak sih kalau yang dia bunuh itu adalah Tuhan? Ya, sekalipun dia tahu karena mereka tidak menerimanya, ya tetap mereka bersikeras untuk membunuh dong. Walaupun mereka tahu dia itu adalah Tuhan dan mereka tidak menerimanya karena dia dalam keadaan tidak seperti yang mereka inginkan.
Manusia tidak mengenal Yesus Tuhan sehingga ia dibunuh. Kalau manusia mengenal Nah. Yesus Tuhan tidak mungkin manusia Oh, baru membunuh benar Tuhan. ini. Baru Hmm. benar ini. Maria emang Maria Baru tidak benar. mengenal dia Tuhan. Mm-mm. Tahu, murid-muridnya Tahu. tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nias tahu Ini dia. orang-orang Yahudi ini tahu bahwa dia adalah Allah yang datang dari Oh. keturunan atau suku Yehuda, Iya. tetapi mereka tidak menerima ketuhanannya itu. Jadi Nias menurut Arepa tahu bahwa yang dia bunuh itu Tuhan, tahu dia. Bang Hadi nggak Nias. bisa orang ngomong. Tidak. Manusia yang membunuh Yesus justru tidak mengenal kalau Yesus itu Tuhan. Lo nggak mengenal Arepa, kau salah Arepa menurut Nias. Ya karena kalau misalkan manusia mengenal Yesus Tuhan, masa iya manusia mau membunuh Tuhan, kan gitu loh. Masuk Nah, akal iya, Bang benar Hadi. juga. Bicara logika dulu ya. Ah, Kita Dengar, bicara logika dengar dulu ya. Boleh Dengar kalian dulu. mengikuti. Dengar dulu Bang Nias ya. Biar dia Yesus berdua. sudah menyampaikan kepada mereka bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi mereka tidak percaya, tidak mau menerima itu karena dia lahir dari keluarga yang miskin, keluarga Yusuf. Iya, Bang. Keinginan Justru orang itu, Yahudi karena supaya itu mereka itu keluarga tidak mengenal. apa namanya Yesus ini seharusnya Pendeta lahir kau dari siapa sih namanya, keturunan pendeta kau? raja yang Diam Bun, biar Iya, mereka justru berdua. Diam itu Bun, Bang. biarin. Benar penjelasan Abang itu benar. Justru karena mereka itu tidak percaya, sama halnya dengan mereka tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Itu loh Bang. bukankah mereka mempelajari hukum Taurat dan nubuatan? Iya, mereka mempelajari. Nah, berarti mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari Nazaret gitu loh. tidak. Mereka tidak menerima kenabian, mereka tidak menerima kenabiannya, mereka tidak menerima dia sebagai Tuhan karena status. Nah, Loh. ingat. Tidak, kalau mereka tahu dia Tuhan, tidak mungkin mereka mau mengusir Tuhan kalau mereka tahu Yesus itu Tuhan. Benar. Justru karena mereka Setan aja Israel, tahu ya, orang-orang setan aja Yahudi tahu ini, kalau Yesus itu adalah Tuhan, karena apalagi mereka orang-orang tidak Yahudi tahu sebenarnya bahwa Yesus Gantian, itu gantian. sebagai Tuhan. Gantian. Karena Ini dong, itulah Bang mereka Oke lah. mengusir Satu menit. Ya udah Yesus. terserah Mereka mau terserah menyalibkan mana Yesus. yang kalian percaya Gitu loh, lah, Bang. yang mana aja soalnya pemahaman Tapi ini nggak kan apa-apa, coba lanjut tidak dulu selalu lah. Lanjut dipaksakan dulu kan. narasi Abang, lanjut dulu. Mau rekam layar Bang Andi. Iya, silakan Bunda. Iya. Bunda Rahma, promosi dulu Bunda Rahma. Sambil kita kasih Siap Bun, thank you. Oke ya, saudaraku netizen yang 4 kali bini, Masya Allah ya. Tolong di follow Bunda Mila, saudari kita ini yang kalau udah banyak Sampingan followernya juga dia itu ya. suka buka-buka. Bang Oten diam dulu lah. Beliau suka buka-buka view di Amrik sana ya, pemandangannya bagus. Oke lah. Itu kenapa? Ini sebenarnya sudah malam. Silakan di jadi follow, Masya Allah. Thank you yang sudah follow ya, saudaraku. Follow semua yang di atas ya. Arepa. Bang Handi Celen, nanti kita lanjut Bentar lagi ya dulu, semuanya. Celeng, kok bilang Bang Handi celeng? Selebes, dasar. Oh, celeng. Nggak apa-apa. Makanannya Bang. Arepa kita mau kesimpulan ya, jangan turun dulu, kesimpulan dulu. Jadi menurut kamu ya, Yuk. yang membunuh Yesus adalah ciptaannya Yesus. Jadi dia tahu kalau yang dia bunuh adalah yang menciptakan dia, betul? Iya. Kalau seandainya kamu ada di sana, Arepa, ini kalau kamu mau jawab boleh nggak apa-apa. Kalau seandainya kamu ada di sana, apa yang kau lakukan? Ya, aku nggak tahu juga karena aku nggak ada di sana kan. Seandainya. Atau nggak mau ke situ menjawab, atau nggak mau berandai-andai, nggak mau? Aku nggak bisa berandai-andai karena itu sudah jadi sejarah kan. Walaupun kita Oke. berandai-andai ya kita tidak menginginkan lah, sama seperti murid-murid juga sebenarnya tidak menginginkan Yesus mati, tetapi bukan itu rencana Allah gitu. Yesus Oke, harus cukup. mati gitu. Cukup. Hmm. Kalau kamu membaca itu, membayangkan bagaimana penderitaan Yesus di situ, apa yang ingin kau katakan? Aduh, sangat menderita dong. Sangat menyedihkan, itu mengerikan karena itu adalah kutuk yang ditanggung oleh Yesus karena dosa, mengerikan itu. Ya.
Makanya orang sekarang tuh kalau menyadari bahwa dosa itu sudah seperti tidak mengerikan lagi. Karena udah berulang-ulang manusia itu tidak menyadari bahwa dosa itu lagi adalah dosa. Benar Rama, kami. Jadi menurut kamu itu sangat menyedihkan, sangat tragis gitu ya? Iya, sangatlah sangat. Karena itu pengorbanan yang sangat, menyedihkan seharusnya. Tetapi kebanyakan orang menganggap bahwa pengorbanan Yesus itu adalah sebuah hal lelucon gitu. Bagi banyakan orang. Tapi ya, bagi yang benar-benar meresapi pengorbanan itu akan benar-benar menganggap bahwa aku ini sebenarnya siapa sih sebenarnya aku ini manusia berdosa. Cukup. Apa yang kau ingin ucapkan dalam isi hatimu sebagai manusia atas tragedi ini? Apa yang ingin kau ucapkan? Ya, saya hanya mengucapkan bersyukur sama Tuhan Yesus atas segala pengorbanannya itu. Saya tidak bisa memberikan balasan selain hanya hidupku yang berdosa juga ya. Bersyukur, berterima kasih. Ya, bersyukur. Patut aku bersyukur. Kenapa saya bilang saya patut bersyukur? Karena Yesus mati demi supaya aku selamat gitu loh. Siapa sih sahabat yang memberikan pengorbanan yang sebegitu bro, besar? Dengarkan dulu bro. Kan tadi kamu ngomong Yesus itu mati menyedihkan, tragis, terus kemudian dieksekusi seperti itu gitu loh. Kok kamu bersyukur? Iya, saya bersyukur karena Tuhan memberikan nyawanya untuk aku. Lebih bersyukur mana? Yesus mati terkutuk seperti itu atau Yesus tidak mati terkutuk seperti itu? Lebih bersyukur kemana? Lebih bersyukur karena Yesus telah mati bagiku, karena dia telah menyelamatkan aku dari dosa. Karena aku udah jatuh dalam dosa kan. Itu kamu sehat apa enggak sih? Bersyukur atas kematian orang? Ya, karena dia telah memberikan hidupnya untuk keselamatan aku, karena memang itu rencana Allah kan. Contoh. Orang, maaf ya, mudah-mudahan enggak nih. Misalnya orang tua yang paling kau sayangi terus mati, kau bersyukur atau kau bersedih? Beda konsep lagi dong kalau seandainya mengenai tentang itu. Memang benar karena Yesus ditentukan untuk memberikan hidupnya untuk keselamatan manusia, bukan seperti yang kamu katakan itu, beda lain itu. Tapi kan jangan dikait-kaitkan kayak gitu. Tadi kamu ngomong bahwa kematian Yesus itu sangat menyedihkan, ditangkap, diludahi, kan, disalib gitu. Itu meresapi betapa mengerikannya dosa sehingga ia rela menyerahkan dirinya. Begitu juga Allah Bapa, dia sangat sedih oleh karena dia ya ekspresinya adalah bahwa gelap. Allah tidak ingin melihat anaknya yang satu-satunya itu mati demi terpisah dari. Artinya adalah kematian Yesus yang sangat mengerikan itu kamu bersyukur, begitu ya? Iya, karena dia telah menyelamatkan aku melalui kematiannya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang mati mengenaskan, kau bersyukur gitu ya? Beda dong. Orang-orang ini beda konsep. Makanya pemahaman kalian jangan dikaitkan seperti begitu. Itu salah, benar. Tanya Bang beda Andi, kalau konsep ada kematian situ, Yesus dengan kematian orang lain beda. Nggak mau, tadi nggak mau jawab itu. Dia nggak mau berandai-andai. Terakhir. Sekarang Yesus sudah di surga. Yesus di surga itu statusnya masih status anaknya Maria atau bukan lagi ya? Ya, dia Tuhan kan di surga. Dia itu pada statusnya di dunia. Berarti status anak ibu udah habis, selesai. Ya. Jadi di surga itu Yesus memanggil Maria apa? Ibu atau hamba? Ya, kebetulan yang kamu tanyakan itu tidak dalam Alkitab. Ya, masuk gua itu kan Yesus di surga sama Maria kan sama-sama di surga tuh. Ya. Betul? Statusnya masih anak ibu atau enggak lagi? Saya tidak tahu karena itu tidak dalam Alkitab. Lu jangan pisah anak sama ibu, lu nggak boleh lu. Duluan mana sih? Saya sudah nyatakan bahwa apa yang Anda nyatakan itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban mengenai tentang itu. Oke, Yesus dan Bapa di surga itu sama atau beda sih? Mereka sama-sama Allah, tetapi beda dalam esensi mereka. Ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti di surga ada 3 Tuhan. 1 Tuhan.
Yang mana kalau tetapi satu? memiliki tiga Kalau pribadi. kalau satu Tapi dalam Tuhan, satu. dengerin. Kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Ya Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berapa itu? Ya Itu Tuhan dia atau dia Bukan Esa, gitu? dia Esa. Itu Tuhan atau Bukan sih? Ramai amat. Iya. Kalau Bapak dengerin. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya. Berapa Tuhan? ya dalam penyebutannya itu kalau itu kan jamak. Kalau Tuhan itu sebenarnya Jamak, jamak, Bang. Jadi ya coba kalian coba kita coba hitung, kalian carilah kalau kalian ini kalau memang Ntar dulu, dengerin dulu. Ambil jari telunjuk dulu, Bapak Tuhan. Oke. saya sudah paham apa maksud kalian. Tidak bisa kalian bilang Tuhan tiga. Allah itu Tidak tetap ada yang satu, bilang, dia tidak ada yang itu bilang. Kau yang Esa, jawab. tetapi memiliki dalam tiga esensi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia tetap Menurut kamu, dipanggil Tuhan Yesus- Allah, ya dengerin. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Dengerin, menurut kamu Yesus dan Bapak itu di surga sama atau beda? Ya status derajat mereka sama lah. Derajat mereka ini ada berapa? 2 atau 1? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka ini berapa jumlahnya? Ya dalam kepribadian 3. 3. Iya. Iya, Iya. boleh. Iya, aku Iya, menyampaikan bagus. apa adanya. Nggak usah kalian Betul. ketawa mengenai tentang hal Tidak, itu. tidak Nggak- ketawa. Maafkan saya. Apakah ketiganya ini kau sembah? Ya disembah lah. Oke. Kira-kira kalau kamu berdoa, siapa yang mengabulkan doamu? Ya mereka yang mengabulkannya. Siapa yang paling Allah, otoriter? Allah. Bukan Allah. Yesus. Yang Bukan Yesus. yang mengundang saya untuk berdoa itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan Maksud sehingga gua gini Allah loh. yang memberikan jawaban dari segala sesuatunya itu. Coba contohin kamu berdoa misalnya dikasih kesehatan. Coba contohin doa kepada yang Ya, ketiganya. Coba. Kayaknya nggak penting saya mempraktekkan itu karena itu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Karena doa itu tidak dipakai untuk menjadi bahan ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bahan ece-ece gitu ya. Tapi boleh dicontohin nggak? Kami nggak ketawa serius. Kami kepo juga. Gimana sih Bang Harifa ini berdoa? Gimana? Ya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu. Amin gitu. Apa yang kita minta kepada Tuhan ya Tuhan ya. Salah Kita meminta kamu. apa yang kita minta. Kalau Kita kamu- minta kesehatan. Kalau kamu berdoa kepada Yesus, Bapak nggak mau mengabulkan karena kau mintanya sama Yesus doang, nggak minta kepada Bapak. Cemburu Bapaknya gimana? Nggak bisa dibagi-bagi Bang. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dibagi-bagi kayak Allah Bapa. Nggak seperti logika manusia seperti kalian ini loh. Nggak Siap, Bang. begitu. Siap. Coba ini aja Deng. Kalau mau makan gimana doanya Bang? Kami nggak tahu serius. Kalau mau makan gimana doanya? Ya, tinggal meminta, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk makanan yang sudah Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, amin gitu. Yesus doa. Kan simple doa-doa itu. Doa-doa itu nggak seperti jujur, maaf. Iya. Nggak seperti doa-doa di Muslim gitu kayak sakral gitu harus begini harus begitu. Iya. Simple doa itu. Simple doanya kayak Yesus doang, ke Bapak enggak kan gitu. Jadi yang Itu mengabulkan sama, Bang. Kita berdoa kepada Allah yang Esa itu. Kita menyampaikan doa-doa kok kita itu Esa kepada Esa kan ada 3. Bapak Putra Roh Ya, Kudus. sekalipun 3 doa-doa itu tetap tersampaikan kepada mereka sebagaimana mereka kan. itu doa yang dipanjatkan di hadirat Allah itu baik Allah Pertanyaan Anak, terakhir Allah nih, Roh dengerin. Kudus, Allah Bapa. Yang mengabulkan doa kamu Bapak, Yesus, Roh Kudus atau ketiganya? Ketiganya. Ya. Oke. Apa adanya Bang, nggak usah kita bilang. betul, Ada betul, kebanyakan betul. orang menganggap takut kalau Tuhannya itu 3 Tuhan. Saya katakan saya tidak takut mengenai tentang hal itu dan saya tidak gemetar dan saya tidak Jadi Bang Harifa, jadi izin kayak Bang Harifa. gimana? Enggak, Iya, kita iya. harus menyatakan itu apa adanya. Ya, izin Bang Jangan Harifa. kalian saya tanya. mikir aku jadi kayak takut-takut. Aduh, Tuhan Enggak, jadi enggak, kayak kamu bisa begitu. pemberani Enggak dong. begitu Kamu perasaan pemberani, saya. Iya. Ya, karena kamu enggak ada pemberani. otak. Ya, saya mau tanya. Inilah
Saya Bunda, jangan, ini Bunda. saya Orangnya ragukan baik iman soalnya. Muslim ini yang sering mengatakan Jangan nggak ada ganti otak. ganti Ini ganti Tuhan berbahas tidak pernah pantun, mengajarkan jangan. itu loh. Tuhan mengajarkan keteraturan, kesopanan, kebenaran. Makanya saya tidak yakin sama Islam. Ya udah, sorry. Jadi sekarang menurut Dari kamu, karakternya aja sudah terlihat seperti begitu. jadi menurut Bagaimana kamu, mungkin udah cukup. orang bisa mengenal kebenaran dalam agama Iya, Islam iya, dengan iya. kata-katanya seperti begitu? Cukup. Jadi menurut kamu, Hah? Bagaimana Bunda? Boleh, Iya, boleh, iya, iya. boleh. Bunda Aku menunjukkan diskusi agama sama Islam dia. dengan karakter Anda Iya, sendiri. silakan. Oke, aku tanggapi ya. Izin ya. Izin, Oke. kasih dong aku Sorry. juga kesempatan. Saya tidak bisa dapat terima lagi Sebagai karena ternyata Oke, iman oke, ke saya Islam tanggapi, itu Bang. terlihat dari Abang, kata-kata, dari tindakan, sebentar, Bang. perbuatan. Iya, oke. Aku tanggapi ya sama aku ya, Bang. Gini, kenapa saya bilang begitu? Di dalam Bibelmu di kitab bilangan, Tuhan itu bukan manusia. Udah nggak usah bahas Yang Bible, kau kamu juga nggak paparkan tahu kan mengenai Bang, tentang kau Bible. nggak mau Sorry. dibilangin gitu, nggak ada Diam dulu, otak. Arifah. Nih, saya kasih tahu. Saya kasih tahu kau ya. Nah, Di dalam kan? Bibelmu tertulis, kita ke Bible, kita ke data di Bibel. Di dalam Bibelmu tertulis Tuhan itu bukan manusia. Yang kau paparkan dan kau iyakan tadi itu manusia. Hah? Ya kan? Berarti nggak ada otak kan? Jangan kau bantah kalau kau punya otak itu nggak mungkin kau bertentangan dengan Bibelmu. Ini dia Makanya ini aku nggak bilang. sopan banget Nah, sih. kan di Bibelmu Tuhan itu bukan manusia, Bang. Yang kau sebut tadi itu kerja, makan, minum, kan manusia. Konsep yang kau imani Yesus manusia sekaligus Tuhan itu nggak ada di Bibelmu. Dua natur itu nggak ada, Bang. Iya. Ini kita jangan melawak-lawakan ya. Iya, Kita karena di kamu sini nggak tahu, mengedukasi. betul. Nah, Iya. nggak ada data itu Tuhanmu itu manusia sekaligus Tuhan, nggak ada, Bang. Kau Ya, aja itu yang karena otakmu yang pemahaman berjalan. Ibunda hanya sampai di situ, ya. Ya makanya jangan kau emosi kalau dibilang kau nggak ada otak. Ya. Memang begitu kenyataan. Itu nggak bisa juga dong. Kan Tuhan menciptakan manusia itu memiliki otak. Tapi kau nggak fungsikan, Bang. Lah, Kau nggak kenapa Anda yang fungsikan, Bang. menyatakan saya tidak punya otak? Tuhan Cukup. aja menciptakan manusia punya Udah. otak. Jangan bahas fisik udah. Ya, Makanya itu dia. Sekarang, Makanya itu, udah, Bang. udah Makanya cukup, saya bilang, Arifah. Kalau ini kau fungsikan, Bang, kau nggak menuhankan anak orang. Kalau kau fungsikan akalmu. beda Tuhan Loh. ini beda karena Yesus ini itu adalah kan rencana manusia, keselamatan Bang. yang Allah berikan. Abang, Beda. Bang, Yesus itu dilahirkan oleh siapa? Manusia kan lahirkan. Yesus datang ke dunia ini Manusia memberikan melahirkan teladan manusia, kepada saudara. manusia supaya mereka menurut pada Allah. Gitu Di intinya mana Yesus datang data-data ke yang dunia. kau sampaikan? Memberikan Kau hanya teladan ngedongeng. kesempurnaan supaya manusia itu Kau hanya diselamatkan. ngedongeng, Bang. Kau hanya ngedongeng. Yang Ya, kau itu sampaikan terserah Minta maaf ibu, nih itu semuanya terserah izin ibu. izin istirahat. Iya. Makasih. Cuma ketawa-ketawa gini lah kalian. Bang Nias mau istirahat. Makasih ya Bang Nias ya. Iya, sama. Oke, Bang, lanjut. Tuhan memberkati Bang Nias. Ya, Hobu. Ya, Bu, ya. Jadi kesimpulannya, Arepa ini ya imannya begitu. Semoga kedepannya dia bisa mempergunakan sehatnya bahwa Tuhan itu satu kok jadi tiga. Gitu loh Bang Arepa ya. Jadi kamu masih Bang, berkeyakinan kalau Tuhan mau mengerti- tiga gitu. Kalau kalian mengerti nggak bahwa ada ya kalau kita ibaratkan ya tubuh kita ini memiliki beberapa organ tetapi dalam satu tubuh. Itulah maksud Allah itu kalau kita dapat lihat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah dalam satu penyebutan itu dia adalah Allah. Tetapi mereka memiliki beberapa esensi kayak Allah Bapa, Anak Arepa, dan Roh Arepa, Kudus. Dan mereka mempunyai peran masing-masing. Arepa Allah, kan ya. Bapa Arepa itu udah cukup jangan panjang-panjang yang Arepa. ditujukan juga kepada Yesus Kristus. Cukup. Jadi kan Yesus itu di surga punya tubuh. Iya. Saya senang soalnya menyampaikan ini. Saya berkobar-kobar. Kobar. Kobra. Iya dong. Menginjil bos. Kita harus menyampaikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di surga itu Yesus Banyak orang yang melihat ini. Jadi saya harus menyaksikan Diam iman dulu, saya kepada semua Harifa. orang. Diam dulu. Arepa, Yesus sama Lanjut. Yesus sama Bapa Lanjut. itu di surga satu tempat atau berbeda tempat? Satu dong. Yesus duduk di sebelah kanan loh. Beda tempat loh. Ya iyalah. Iya kan, Berarti kan yang kamu tanya di sorga ya di sorga. Kalau soal kedudukan ya itu hak mereka masing-masing. Mereka memiliki kursi atau apa kan Oh, kita nggak memiliki tahu kursi, itu. Hanya dinyatakan dalam kita bahwa Yesus berduduk di sebelah kanan Allah Bapa. Gak bisa ibarat kita kata bilang gini loh. Ibarat kata ada tahta. Cuman satu tempat tahta kerajaan. Yang duduk di situ Bapa atau Yesus atau Roh Kudus?
Ya kan menurut yang dinyatakan di sana itu kan, dan tidak ada dinyatakan bahwa Allah itu duduk di takhta mana gitu. Intinya Allah Bapa itu duduk di takhtanya dan Yesus di sebelah kanannya. Kan firman Tuhan yang Bagaimana mungkin Bapak bisa duduk, dia hanya roh. Sedangkan Yesus yang perlu duduk karena dia punya fisik. Masa ada roh duduk? Gimana? dari mana Anda tahu bahwa Allah itu roh? Ya, di Bible kan tertulis Tuhan roh. Yohanes 4 ayat 24. Iya, Tuhan itu roh. Roh. Tapi dinyatakan di sana kalau Allah itu duduk di takhta. Berarti Bapak di surga itu punya fisik dia Bapak itu. Ya, dalam pemahaman kita manusia bisa kita katakan dia dalam kemuliaan. Enggak punya Kan fisik atau tidak? ujung jumbainya aja diperlihatkannya kepada Musa, apalagi itu. Oh, berarti Bapak punya fisik juga, Yesus punya fisik itu. Iya dong. Gimana? Oh, kalau Roh Kudus punya fisik nggak? Namanya aja Roh Kudus. Bagaimana Oh, berarti kamu katakan itu? berarti ada dua Bapak punya fisik, Yesus punya fisik, Roh Kudus roh. Ada dua fisik, satu roh gitu ya. Ya. Oke, jadi Tuhanmu ada tiga dong kalau gitu ya. Dia tiga pribadi tetapi satu dalam penyebutan dia adalah Allah. Mereka itu tetap satu. Tidak bisa kamu katakan tiga Tuhan. Inilah kesalahan-kesalahan kali ini kayak gini nih. Gak bisa dikatakan tiga Tuhan. Gak bisa. Mereka tetap Tuhan. Gitu loh. Apakah Bapak dan Yesus di surga itu sama atau beda? Nah, ditanya lagi. Ya, jawab dong, jawab. Sama mereka. Sama-sama punya fisik. Ya. Karena Sama ya? firman Tuhan yang bilang, waktu Musa melihat Allah itu ketika dia naik di atas gunung Sinai, melihat apa? Dia melihat belakangnya Allah. Berarti dia bisa melihat fisik Allah kalau begitu. Fisiknya itu laki apa perempuan? Astaga naga. Ya, jawab dong. Bang, kalau kita bilang Allah itu mempunyai gender, kalau secara gendernya ya, kalau kita lihat aja Yesus itu laki-laki kan? Ya kan? Laki-laki. Tapi kalau Allah Bapa bisa dikatakan dia juga adalah laki-laki. Oke. Kenapa laki. kita bisa katakan begitu? Ya, karena nggak mungkin kita katakan Allah itu adalah perempuan. Oke, ngomong dong laki, jadi Yesus laki, Bapak laki gitu ya. Ya namanya aja Bapak, kamu punya Bapak kan laki dong. Ya, oke. Mana lebih tua umurnya, Bapak atau Yesus? Yah, udah dikatakan Bapak malah ditanya umur lagi. Jawab Bapak. dong. Jujur dong. Masuk gua gini loh pertanyaan, mana lebih senior? Yesus sudah Pertanyaannya dengerin, mana lebih senior, Bapak atau Yesus? Kamu Yesus. baca dalam 1 Yohanes pasal 1 kan? Ayat 1. Terus. Bahwa Allah tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan siapa yang umur yang lebih tua, siapa yang Allah dengan Yesus itu, firman itu selalu bersama-sama dengan Allah sejak semula. Tidak ada yang mengatakan yang lebih duluan Allah Bapa, yang Berarti baru seumuran itu ya? adalah Yesus. Seumuran. Kalau begitu kan punya fisik dua-duanya nih. Mana yang lebih ganteng? Ini lagi. Ya, jawab Bang, dong, jawab dong. oke lah, jawab. sampai Jawab. di situ dulu Woi, ya, Arifah, karena jawab dong. pertanyaan ini Jawab nggak dong. mendukung lagi. Jawab Jujur, dong. Nggak mendukung. saya juga enggak. Jawab dong. Maksudnya sudah mulai malam juga. Iya, memang Saya juga mau betul. istirahat. Kalian Yang juga bilang istirahat tadi ya. siapa? Jawab dulu dong, Arifah. Tema wada balik. Jawab wada. Halo ke. Jawab dong. Tadi Arifah. ya. Nah, jawab dulu. Ada nih jawabku. Ya jawablah. Dia itu seperti yang dipertanyakan oleh Bang Andi, jawab. Hadiah nih Sofonia. Nah, ulang lagi Bang Andi. Lupa dia Bang Andi. Ya, mana lebih ganteng, Bapak atau Yesus? Ya sama-sama ganteng lah. Sama-sama ganteng. Iya dong. Iya. Kita harus Iya. mengakui. Nggak Iya, mungkin iya, Allah iya. kita itu orang Iya, gila iya. atau jelek. Ya mulia. Saya mau nyatakan bahwa Allah itu mulia, tidak seperti kita manusia ini atau seperti Anda atau seperti saya yang namanya aja mulia, enggak Tapi kamu tanyakan lagi kan kegantengan Allah. tapi kan menurut Lukas Inilah di Lukas- pertanyaan yang gak Jangan berbobot pakai lagi. data, jangan. Menurut kamu terakhir nih, mana yang lebih berkuasa, Bapak atau Yesus? Sama-sama berkuasa.
Sama-sama berkuasa. Berarti ada jadi- berapa yang ada berapa yang berkuasa? Ya, mereka memiliki kuasa. Roh Kudus juga memiliki kuasa. Allah Bapa juga memiliki kuasa. Anak juga memiliki kuasa. Ada berapa jumlahnya itu yang berkuasa? Ya, mereka memiliki 3 pribadi, tetapi dalam kuasa itu 3. mereka tetap memiliki satu kuasa sama. Siapa? Kalau satu kuasa siapa yang paling berkuasa kalau satu kuasa? Tidak ada yang paling lebih berkuasa karena mereka memiliki kerjasama dalam melakukan segala hal. Kerjasama. Kalau mereka kerjasama, siapa yang memutuskan perkara? Ya, segala sesuatunya pertama adalah Allah, karena Allah yang pertama kali berfirman. Oke. Jadi yang memutuskan perkara adalah Bapa. Betul? Ya, Bro, Yesus harus manut sama Bapa. Nggak boleh membantah. itu kan gitu. perannya. Itu kan perannya. Gitu. Ya peran bang, peran. Tuhan Jadi- kita royong. Jadi Bapak ini memerintahkan Kita harus Yesus. mengakui itu Dengerin, karena dengerin. mereka memiliki peran dalam keselamatan dan juga penciptaan. Jangan kalian Dengar pikir, dulu, dengar kok dulu. Tuhan disuruh-suruh. Pikiran kalian itu loh. Kalian Iya, jangan dengar dulu. mikir bahwa Tuhan itu seperti pikiran kalian yang kayak disuruh. Itu memang kuasa mereka. Mereka bisa dapat melakukan. Contoh Iya. misalnya nih, waktu mau menciptakan Adam, siapa yang mempunyai ide? Ya, mereka lah yang memiliki ide. Karena makanya firman Tuhan mengatakan mari kita menciptakan manusia Mereka. gitu kan, yang serupa dan segambar dengan kita. Enggak, yang mempunyai ide siapa? Masa tiga-tiganya beride? Mereka katanya tadi. Iya, kan sama-sama mereka yang memiliki ide itu Oh, bareng-bareng. berarti mereka itu kerja bakti ya, sama-sama ya saudara. Musyawarah dulu bang. Jangan pikir bahwa Allah itu tidak bermusyawarah. Allah memiliki musyawarah Oh, dalam melakukan bermusyawarah. sesuatu. Lah, astaga naga. Gak Iya, apa-apa iya, kalian iya. bikin lelucon. Iya. Tetapi Iya, iya. inilah fakta firman Tuhan bahwa Allah itu tidak Benar, melakukannya itu benar. dengan sendiri, kawan. Musyawarah Iya. mufakat, Dia melakukannya musyawarah. itu bersama-sama dengan Yesus dengan firman. Musyawarah mufakat ya. Iya, ada mufakat Allah dengan Yesus dengan Roh Kudus dengan firman itu ya. Oh iya. Enggak perlu Iya dong. enggak perlu dipotong Jujur, ya. Musyawarah Saya mufakat. bangga menyatakan ini dan bukan Oh, saya sampaikan itu Deng. bukan tidak berdasarkan firman Tuhan. Tiga-tiganya itu Daeng, Bangga Dewan dia. Surgawi. Iya, Tiga-tiganya iya. Itu Dewan Surgawi namanya. Betul tuh. Betul. Kalau menurut gue masak, apa kalau gue masak? Aduh lupa istilahnya gue masak. Ayahanda. Bukan itu masakan. Aha, beda. Lupa lagi gue masak. Apa sih istilahnya itu? Bukan paman, bukan. Bukan. Pejabat. Pejabat surga gitu. Kalau gue masak, oke. Jaga surgawi. Ada pertanyaan kalian lagi? Rame ya. Tuhan. Aku akan ladeni kalian sampai kalian benar-benar gak ada lagi pertanyaan serius. Menurut kamu siapa yang paling beride berkuasa waktu penciptaan Bunda Maria? Penciptaan jawablah, Bunda Harifa. Maria. Jawab dong. Itu kan Bunda Maria, jawab dong. Ya kan, mana ada emang kayak diulang Ya, gitu siapa diciptakan yang Bunda punya Maria. ide? Ya memang Bunda Maria lahir kok. Iya, siapa yang punya ide yang menciptakan dia? Hanata Sisoko ide. Jawab, boleh, jawab. Tidak ada ide karena memang manusia itu kan Oh, keturunan tidak ada itu, ide, Maria Bang. itu. Oke. Lahir sendiri, Bang. Kalau gitu ke Adam aja, siapa yang mempunyai ide yang menciptakan Adam? Ya Allah, oke dengan mereka lah bareng-bareng kan. Wih, bareng-bareng kerja bakti ya. Hanya rame Gak ya. apa-apa kalian tertawain. Jujur saya menyampaikan dengan apa adanya. Saya tidak Ini gentar. terakhir Kalian ini. tertawain, gak apa-apa. Memang Ini- begitu kok firman Tuhan. Iya ini terakhir perlu nih gitu loh ya. Mana duluan mati Yesus daripada Maria? Mungkin, bukan mungkin. Yesus dong. Yesus. Siapa yang menghendaki Bunda Maria mati? Nggak ada dalam Alkitab, bos. Jawab dong. Tadi siapa yang memutuskan Pandai hidup? kali alasannya. Jawab dulu Apa dong. nih? Ya, Enggak kan? jawab, Harifa. Yang menghendaki Kan kematian yang manusia. ditanyakan siapa yang memutuskan Maria mati? Siapa itu kira-kira menghendaki manusia mati? Ya, Izin, manusia Deng. mati karena Katanya memang harus saudara mati manusia Kristen ini, gitu karena dengar dulu, dosa, Bang, konsekuensi Sembiaro. dosa. Sembi, kau bilang gak ada dalam Bible. Yesus Tuhan gak ada juga, tapi kok iman itu?
Jangan kau ngeles lah. Ada di dalam Alkitab. Eh. Lukas pasal 2 enggak, ayat lanjut. 7 sampai 8. Coba baca di situ. Ya udah cukup. Jadi menurut kamu yang Baca di situ benar. manusia mati itu tidak dikehendaki oleh Tuhan gitu. Yang bilang saya diam tuh kafir ya. Yang lanjut. gini aja deh, yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Nggak ada yang mencabut nyawa Bunda Maria. Berarti masih hidup lah. Kalian jangan bilang bahwa Allah yang mencabut nyawa itu. Tidak ada Allah kami pernah enggak mencabut bilang nyawa. Manusia mati, ya rohnya kembali kepada Allah dan tubuhnya tetap di dalam kubur. Pertanyaannya adalah siapa yang menghendaki itu? Umur manusia itu mati dan hidupnya siapa? Ya itu karena sesuai dengan umur. Kan pemazmur juga mengatakan 70 sampai 60 sampai Kan enggak 70 semua tahun. orang mati 70, ada orang mati dalam keadaan bayi, ada 10 tahun, Ya, ada 2 hari. itu Siapa karena yang efek menghendaki dosa. Itu karena efek dosa. Karena upah dosa adalah maut. Oh, jadi Maria mati dalam keadaan berdosa. Ya memang harus mati, entah dia mau berdosa atau dia benar, ya dia harus tetap mengalami kematian. Karena tetapi walaupun mereka mati, tetapi jika mereka percaya sama Yesus, mereka akan dibangkitkan di akhir zaman gitu. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini siapa siapa- sih yang ngasih tahu begini? Ini siapa sih pendetamu yang ngasih tahu begini? Saya belajar firman Tuhan sendiri, nggak pernah bagaimana Otodidak pendeta dia, mengajar. otodidak dia. Atau tidak gitu. Ya memang harus begitu. Jangan kita Ya. bergantung sama pendeta sehingga aku tidak bisa memberikan jawaban sama Mantap, kalian. mantap, Emang harus mantap. aku panggil pendeta? Tahu nih sakit panasnya halu kali ya. Bang, Ah, Andi tanya Itu indikasi bang. terserah Anda saja. Jadi kami Kristen Iya, iya. itu paham tentang firman Gini, Tuhan. terakhir Nggak hanya nih. baca. Ada, Nggak Pak. seperti di luar sana itu hanya baca bahasa aslinya tapi tidak mengerti Ya isinya. udah cukup. Gitu. Ada Pak. Satu kali terakhir bukan dia. Tapi Ya, kok jawab. bahasa Yunani bagaimana itu Tuhan orang diambil dari orang Berapa kali terakhir, Deng? Makanya bahasa Yunani. supaya kami mengerti diterjemahkanlah dalam bahasa Indonesia Satu-satu, supaya ya. kami paham. Yang Kamu mana yang sebenarnya- terjemahin siapa? Parah. Ada Pak, kamu Oke, sebenarnya lanjut, Bang. gejala awal kamu seperti ini apa gejala awalnya kira-kira? Maksud saya gini, Gatel-gatel. kamu waktu kecil pernah nggak jatuh dari ayunan? Iya, otaknya udah mulai nggak waras. Mungkin Kasihan. pertanyaan itu udah lari dari konteks sih ya. Ya ditanya kan, oh jawab dong. Izin Buddha, izin Buddha. Pinter. Izin Bunda, Enggak izin. perlu Dari nggak tadi perlu saya kejebak jawab terus, sih sebenarnya. Dijawab Jadi dong. Pertanyaan enggak di atas dong. ini harus Itu kan hak dijawab. saya menjawab ataupun tidak. Kenapa Anda memaksa Ngapain saya? kau diskusi kalau kau Berarti nggak mau Anda- jawab? Kan itu di luar konteks yang kita bahas tadi mengenai tentang firman Maksud gue Tuhan. gini lah, dulu saya waktu kecil itu saya juga agak-agak bandel sih, pernah jatuh dari sepeda gitu. Kamu pernah Ya jatuh nggak mungkin dari pohon? itu Anda, tapi saya kebetulan tidak ada terjadi apa-apa selama waktu masih kecil atau gimana seperti sakit apa. panas aja Bang Andi. Sakit panas 45 makanya halu jadinya. Dia Iya. Halu, Bang halu. Andi lanjut bang. Ya Apa udah, jadi- pertanyaan kalian? Ada lagi pertanyaan kalian? Aku jujur aku ladenin kalian sampai pagi cuy. Ya coba, yang lain lagi lah. Soalnya dia nggak mau. Coba, kamu lagi man, atau Bunda Man, kamu Man. silakan. Pertanyaanmu man, aku tunggu-tunggu kamu man. Sedikit Kayaknya lucu-lucuan ini aja, Bang. udah abad. Oke, kita lucu-lucuan aja, nggak usah serius, Bang. Promosi dulu Ketika pun, Tuhan promosi menghilang, dulu Bang. pun Aku mau tidur. Bunda Lama coba salamin, Bunda Mila, salami dulu. Ya uga man, Brother, ya uga. sebentar. Salami dulu, Favor brother, sebentar. basi-basi sa pertanyaan mana ke? Tunggu Sebentar Samiro, dulu. tunggu sebentar. Samiro. Salamin dulu. Bang Handi lagi ngomong tuh, siapa yang ngomong? Siapa? Maksudnya Big Brother. Iya, jadi izin. Izin, promosi dulu Bunda Mila Oh, ya. promosi ya, Netizen silakan, yang baik silakan. hati, netizen yang baik hati, tolong di follow Bunda Mila ya. Beliau ini yang mensupport, yang suka mensupport 400 kita-kita lagi, nih. 400 lagi ya Iwan Villa, ayo 400 Tolong lagi. di follow ya saudaraku yang baik hati, netizen yang paling baik, yang paling bener. Tolong Nanti- di follow. Tapi menurut informasi yang pernah saya dengar, ini menurut informasi saya pernah dengar, katanya Arepa dulu waktu umur 17 tahun katanya pernah nyolong spanduk. Benar atau enggak itu? Kembaran atau Bang? Ayo, Bang Villa. Terserah Anda mau bilang apa. Itu karena sudah terjawab semua pertanyaan. Jadi agak lain pertanyaan.
Enggak, saya hanya Sony Sofugu, Arifa, ada yang kutanya. Artinya Nisofu itu Pakai. Tapi satu dulu Bang J, Jeman, satu dulu baru Bang J lanjut satu aja. Bang, Iya, silakan. ketika Tuhanmu hilang, Tuhannya Maria hilang tuh ya, umur berapa tahun tuh, 11 ya, hilang tuh Tuhanmu. Gimana caranya ketika dicari sama mamahnya? Apa dia teriak-teriak, Tuhanku, Tuhanku, di mana kau? Kan biasa kan kalau anak kita hilang kan, pergi main Ya, lama-lama nggak pasti kembali, dicari kita dong. nyari kan. Iya. Kayak kita panggil namanya Dia kan. nggak Nah, bilang ini Tuhan dia yang nggak bilang. hilang gimana manggilnya? Tuhanku, siapa yang lihat Tuhanku? Kau lihat Tuhanku? Tuhanku di mana kau? Bunda Rama bikin Gimana pertanyaan, gitu? jangan nerangin. Bikin pertanyaan dia jawab gitu. Wah, iya, Iya, kira-kira makanya gimana? inilah. Silakan Bang, gimana? Ayo. Ya, izin. Nah, Saya kebetulan seperti apa yang kamu katakan itu tidak dalam Alkitab, tetapi intinya Maria itu mencari Yesus ya selama 3 hari, barulah dia bertemu di sinagog dan dia berbicara-bicara sama para rabi dan dia bertemu, ya udah pulang. Iya. Oh, gitu ya Bang. Oke, oke. Jadi izin Bang Harifa. Salamin dulu sebentar, Big Brother. Big Brother, Assalamualaikum brother. Oh ya. Welcome to Kamal Muslim. Wallahi wabarakatuh. How are you, akhi? I'm with brothers and sisters here. Assalamualaikum. How are Bang you? Ferry. Assalamualaikum Bang Ferry. Alhamdulillah. Big brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Welcome. Ya. Thank you, akhi. Thank you. Bang Oke. Harifa, saya mau tanya. Lau be sinofumu ubase-base teremege sinofumu sana. Iya, lau. Jadi kan tadi abang bilang katakan bahwa tiga-tiga itu bekerja, gitu, ya kan? Nah, di dalam surga. Seandainya salah satu tidak setuju, ya, karena kan kekuasaan mereka sama tuh. Apa jalan tengahnya? Tidak ada itu, karena Allah itu memiliki satu tujuan, sehati, sepikir. Itu juga yang dia inginkan kepada manusia. Oh, berarti kalau sehati sepikir, tadi yang menciptakan Bunda Maria siapa? Coba. Apa sih pertanyaanmu? Itu lo udah dilahirkan, diciptakan lagi. Apa sih pertanyaan gitu? Kayak diawali dari mulanya gitu. Pertanyaanmu Enggak, itu enggak. saya ngambil poinnya. Tadi kan saudara mengatakan bahwa Tuhan yang tiga itu mereka, yang yang handsome atau tiga orang ganteng itu di surga, itu sehati, sepemikiran. Nah, yang saya tanya, yang menciptakan Maria itu apakah yang tiga-tiga itu atau hanya salah satu bapaknya? Ya mereka tiga-tiga lah. Nah, tadi kau ngomong, barusan kau bilang Maria tidak diciptakan. Yang benar mana ini? Iya. Dengar dulu, makanya aku bilang pertanyaanmu seperti dimulai gitu loh, kayak pada mulanya Maria diciptakan. Pertanyaanmu seperti begitu, sekarang kan baru dimulai. Oh, berarti itu Maria tidak nggak begitu Maria... pertanyaannya. Oh, Pertanyaanmu berarti... salah cara memberikannya gitu loh. Oke, berarti Maria itu tidak diciptakan. Astaga. Maria itu memang ciptaan Tuhan, tetapi tidak dengan perkataanmu bagaimana Allah menciptakan Maria. Itu seperti mula Iya, gitu saya loh. tidak ke sana, Bang. Saya yang tanya, entah bagaimanapun Bapak menciptakan dia atau tiga orang tersebut, entah melalui tangannya, entah dilahirkan. Yang saya tanya, Maria itu ciptaan atau bukan? Ya ciptaan. Nah, yang ciptakan siapa? Ya Allah. Oh, berarti Yesus tidak ikut. Roh Kudus tidak ikut. Udah dibilang Allah itu memiliki 3 esensi. Allah Anak, Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Apaan sih? Iya, Kalau yang saya disebut Allah itu tanya. berarti mereka bertiga dong. Mereka bertiga. Berarti bertiga. Berarti Iya. tadi ralat lagi lah perkataannya. Bukan hanya Bapak, tetapi mereka bertiga. Ya oke. Kan udah kubilang berapa kali kubilang tadi itu kan Iya. selalu Jadi bersama-sama Harifa, mereka kan. iya, jadi Harifa, Ya. mereka ini semuanya yang bertiga ini, mereka ini yang ganteng ini di surga, kerja bakti, saling gotong royong gitu ya. Tapi bahasanya bukan begitu juga, bukan seperti bahasa Jadi manusia kerja bakti. Bahasanya musyawarah tadi, jangan ngotot musyawarah. Yang bahasanya. memiliki tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama dan juga rencana yang sama. Bukan dalam arti kerja bakti seperti gotong royong gitu loh, tetapi mereka mempunyai tujuan untuk itu tetapi tetap bersama-sama. Bukan dengan bahasamu seperti gotong royong, seakan-akan Allah itu kayak Gotong gimana gitu. royong, gotong Iya, royong. Ya gotong royong. Nah,
Iya, kamu sesama orang Nias juga mengejek orang Nias. Ini juga nilai-nilai orang Nias yang kayak gitu. Aku Saya nggak tidak suka ngejek gitu. kau, saya Dari memperbaiki. tadi pertama kali kamu datang itu bahasamu agak lain gitu, Spanggarong gitu loh. Kok jadi mau Anda itu seperti apa saya? Ya, janganlah begitu. Kamu kan orang Nias, saya juga orang Nias, dan kamu bisa dapat menghargai sesama Nias itu dengan Justru saya caramu orang berbicara. Nias, saudaraku. Karena agak Justru lain saya kurasa tadi kamu ini. justru saya orang Nias sama dengan Anda. Aku perbaiki bahasa Anda. Salahnya di Ya, mana? tapi caramu memperbaikinya tadi itu dengan nada yang agak lain. Ya, nadanya harusnya kayak mana Kayak coba? mengejek gitu Iya, loh. jadi Aku kayak mana? tahu kamu Ajari memang saya. jago dalam berbahasa Indonesia, tetapi setidaknya pun saya juga bisa berbicara gitu. Iya, Jadi ajari aku saya, tadi ajari sebenarnya saya. menyinggung Anda dalam hal ini. Aku mau sampaikan samamu, tolong hargai gitu. Siapapun Iya, itu, nggak usah kamu kuhargai. Justru sok-sokan gitu. gini, bro. Perbaiki dulu Justru bahasa Indonesiamu. Biasa aja, bro. Kita Iya, ini memang memang harus sedang diperbaiki belajar. dong. Manusia itu tidak ada yang udah sempurna dalam bagian apapun. Kamu Iya, punya justru kelebihan, aku juga karena punya tidak kelebihan. sempurna, kita saling mengisi. Iya, makanya saya katakan sama Anda, saya dari tadi udah agak ini sama Anda juga, datang-datang langsung kayak orang lain gitu, maunya Lah, jadi emang kita menghargai. emang kita kenal gitu. Ya, meskipun tidak kenal, tapi aku tahu kamu itu orang Nias. Lah, terus kok maksa Ya kalau saya udah, tidak mau tapi berkenalan nggak usah sama Anda, kamu kok kayak maksa orang Anda? lain gitu loh, kayak nggak menganggap apa itu kayak mengejek gitu, tapi santai lah. Mengejeknya di mana coba. Saya Alah, kamu memperbaiki. bilang tadi perbaiki dulu bahasamu itu. Mengejek Astaga. karena Jeman udah nggak nyembah Yesus lagi sekarang. Maunya aling Enggak, Bunda. Nggak masalah sama saya mau dia sembah siapa kayak nggak masalah, tapi Jeman udah pinter suku sekarang. bahasa kita orang Nias itu saling menghargai. Jeman Maaf ya Iya. Bunda, kami sedang berbicara sama Saudaraku. antara satu suku Oke ini ya. lah. Jadi tolong dimanapun kamu berada, kamu Saya menghargai mau enggak, bagaimanapun bahasanya itu khas. jelasin dulu. Aku mau sampaikan Arifah, samamu diam itu dulu, khas diam orang dulu. Nias. Mau Diam bagaimanapun dulu. kamu Diam berbicara, mau bagaimanapun orang Nias dulu. berbicara, Daripada saya Anda kasih tahu samamu. ngoceh aja, diam dulu. Ya. Dengarin dulu. Gak apa-apa, saya itu orangnya Bang ya. Jadi Iya, diam dulu. aku mau Waduh. mendidik kamu nih, mau mendidik kamu nih. Ya, Mendidik. mau mendidik kamu. Tolong Urusan hargai. personal deh di sini, jangan urusan personal kan? deh, bahas lagi masalah lain. Iya. deh. Nah, jadi saya mau sampaikan itu aja sih supaya orang ini Diam dikasih dulu pelajaran aja, gitu Bang. loh. Bang Woi, Sami nggak usah Arifah. bahas-bahas. Ini Harupa ini profesional loh, guru loh, dia mau ngajarin kita loh. Hormati dia. Diam Hormati dia, guru loh dia itu. Dia mestinya Saya sama sampaikan Sinovan sama ini. kalian Sama apa adanya Novan dan ini. saya tidak akan gentar terhadap itu. Mau apapun pertanyaan, lanjut pertanyaanmu apa? Enggak Ya, ya. nggak gentar, lu kok asal jawab. Iya. Gimana? Iya. Ya, Asal coba jawab gini, itu berdasarkan dengan firman Itu Tuhan. brother, coba Itu pemahaman Anda mengatakan saya asal jawab karena kamu nggak tahu, karena kamu tidak belajar firman Tuhan. Bentar, ini ada brother dari luar negeri, dia mau bertanya kepada Anda, tapi nanti ditranslate sama Bunda Mila. Yeah, Coba, thank you. silakan Bunda. Sister Yeah. Mila, is Harifa a Christian, right? Ya. Who's Okay, there's Christian? two. Harifa. Yeah, they have one Christian here. Okay, can I ask the Christian couple of questions, please? Ya, ya. Dia mau nanya sesuatu ya, Sami. Oke, go ahead. Ya. Okay, Harifa, I can see the picture. You have the sunset over there, and you have a book. If this is the Bible, which one is it? The 66 books or the 73 books? Buku apa tuh di profilmu itu kan ada sunset sama buku. Itu buku apa itu? Bible yang mana? Yang apa? Oi, Semi, Arifah jawab. buka mute-mu. Enggak berani. Sorry. Ya, ya. Dengar nggak jawab pertanyaan saya? Iya, itu memang foto aja, kenapa? Enggak, dia tanya itu Bible apa, Bible atau apa. Enggak ada artinya maksudnya, sembarangan. Oh iya. Oh. Itu foto Alkitab sih yang saya dapat dari Ya, Alkitab apa? Dari- Dia pengen tanya. Alkitab ya Alkitab lah. Intinya itu Indonesia. hanya foto Bible. saya ambil. Indonesian Bible, brother. Sorry, sister. Indonesian Bible. That's fine. Indonesia Bible. How many books? 66 or 73? Itu I think 66. Itu buku orang Katolik bukan? Jumlahnya 73 atau 66? 66 atau 73? Bilang sama dia itu hanya foto, nggak usah kamu tanya mengenai yang lain-lain. Oh. He don't want you asking that.
He don't This is, know himself. this is Ya. a simple question. He's a Christian. Is it 66 or 73? Which one? Makanya Anda tuh Kristen apa? Ini jawab gitu aja lo susah bener sih. Lo Kristen apa Saya Katolik? Kristen. Saya Kristen. Oh, Christian, brother. I'm Christian. Yes. I know you're Christian. Is this a 66 Yes. or 73 books? Which one is this? 66 for sure. Because he's not Catholic, you know. Let him answer the question. Is it 66? But he don't or- want to answer. Jawab 66 apa 73 bukunya? Why are you being kabur from the jawab? Jawab, please. No, Arifah. Or 73. Which one? 66. 66. 66. Okay, 66. So why is 73 wrong according to the Bible? Why? Nah, kenapa 73 salah menurut lo? Apanya yang salah? Nah, kenapa lo pakai yang 66? Makanya itu pertanyaan dia, kenapa nggak pakai yang 73? Itu kan tidak termasuk karena itu kitab orang Katolik yang di Because 73 is Catholic Bible. So you have a confusion in the Bible. Yeah? How would I know that which Bible is correct? 66 or 73? How? Nah, dari mana kita bisa tahu yang benar yang 66 apa 73? Dari mana lo tahu? Ya itu kan Alkitab yang sudah dikanonkan hanya 66. So, he said the 66 one right one. How would I know? How would a Christian know? It's 66 and 73. So you have a problem. Yang mana? Early on, sister, I was listening to him. He was laughing and smiling. Now he's quiet. I know. He's Please. crazy. It's Now, a hallucination. No, please, now solve this problem and tell me which one is correct, 73 on 66. If 66, then why? How? Kalau lo pikir 66 yang benar, lo kasih excuse, explain, jelasin bagaimana, kenapa lo sampai Contoh pegang 66, kasih contoh, coba. Itu 66 karena itu yang relevan dan itu yang sesuai dengan sejarah. Karena itu kan diselidiki sesuai sejarah. Itu nggak jawab, itu nggak jawab pertanyaan. You don't answer the question. Pertanyaannya dari mana lo tahu 66 itu yang benar? Udah dibilang karena memang itu yang benar, yang sesuai dengan sejarah dan relevan dengan keadaan zaman. Kalau tahu benar itu ada alasan, Bang. Kasih datanya. Di sini nih menunjukkan. Ini lagi data lagi. Data jam berapa ini data? Alamak. Dari tadi kau nggak pernah pakai data ini. Aduh, Bang Handi nih muridnya satu ini nih bener-bener. Muridnya kacau. Aku mau kasih samamu data Ibu tapi aduh nanti kamu. Arifah. He cannot answer. He cannot answer. I want to give you data. I will make it simple. I will make it simple for you. So which means that if you have 66, the one who has 73 is Gila, yeah? And the one who has 73, when he has 66, he's Gila. So which one is Gila? Are you Gila or the 73 one Gila? Which one? Pilih. I choose 66. So that means the 73 is Gila, yeah? 73 is Gila, yeah? Yeah, because that's not correct and not relevant with the story about the Bible and about the story before. So, right? Anyone who believes in 73 books of Bible is because Gila. Because the Bible, another Bible from the 66 canon, yeah, when people Hebrew canon about the Bible, they find 66 relate about the story, and they combine of all of the Bible, and that's correct. And No, that's correct. that's right. That's correct. But the problem is this: anyone who believes in 73 books is Gila. Yes or no? Yes, because not relate about the story before. Okay, then how is your 66 correct? Who said this? Can the Bible say about Bible? Does the Bible have the word Bible in the Bible? Where is it? I'm sorry. Can you translate Bunda what he told? Yeah, I translate. Hold on, brother. Yes, sister. Sorry, Maksudnya dia, bagaimana kau tahu ada nggak kata-kata di Bible menyatakan Bible yang 66 ini yang benar? Benar. Kau kan nggak punya data. Memang Kau kan dari tadi comor doang. Ya,
tunggu dulu, itu nggak Ya, boleh. jawab. Ya udah jawab, Tenang. jawab. Itu dinyatakan dalam Alkitab yang 66 itu adalah yang memang benar-benar sesuai dengan sejarah gitu loh. Ya Dan mana itulah tunjukin sebabnya di mana. disatukan dalam satu Alkitab. Aduh, ini orang benar-benar orang tuh minta Sabar, data. Bunda. Sabar. Iya. Aduh, kembali lagi data. Lama. Nah, kau modal congor doang gimana sih? Orang ini orang luar negeri, dia pengen data. Karena Ya dia memang ini dia tanya juga dengan apologet congornya lah. juga. Enggak lah. Jawab aja Bunda Tanya sama sama Ed. Big Brother. Tanya sama Edis kalau kalian memang pengen tanya itu. Kalau sama aku hanya itu yang aku tahu. Jadi kalian nggak bisa menganggap bahwa aku ini orang yang sudah begitu banyak ininya. Tapi aku jawab sesuai dengan apa yang aku tahu. Harifah diam dulu. Bunda jawab aja sama Big Brother. Bunda, bahwa dia tidak punya data gitu. Iya. Biar disimpulkan. Mila. Ya, Jam MIL. satu begini kau minta data gitu. Okay, thank you, Big Brother. So he's not the right person for you to talk. Your knowledge, your knowledge is everything. He's just a hallucination person because he got sick. And Not hallucination, not hallucination, but he don't have that anything. when- He don't have knowledge. So forget it. Okay. Since beginning, you listening to them, right? They don't say anything. They only- just laughing just that and I talking. know what you asked with me. Nah, udahlah. Lo bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesia aja lo Not belepotan. halusinasi, Nggak tapi apa-apa kan kita Decomot. belajar Bunda, nggak Enggak. usah Bukan merendahkan. tempatnya belajar, Bang Mungkin Handi 1 nggak tahun, 2 nyiapin tahun ke pulsa depan untuk- aku juga lebih lancar gitu loh. Oh, gimana Setidaknya aku ceritanya? bisa mengerti. Ngerti apanya? Udah. Iyalah, Lo belajar jangan- begini aja lo nggak mau. Nggak Ini boleh- lo nggak boleh kita sekomal- merendahkan lo, nggak dengar, boleh dengar. lo. Lo sekomal sama Bang Zuma sama guru-guru saya di sini. Lo harusnya bersyukur lo dapat ilmu, bukannya begini lo ngeyel terus. Saya dengar dari tadi. Itu teman kau si Novan udah pindah Islam. Ini Jiman udah pindah Islam. Semua orang buka pikiran kalau lagi belajar. Jangan cuma ngeyel-ngeyel gitu. Nggak ada untungnya lebih lo pintar, mempertahankan. Dia lebih pintar. Bagaimana lebih pintar begitu? Buka pikirin, turunin iman kau. Untuk apa kau bawa iman di sini? jadi maksudnya gini, Bun, maksudnya gini, Thank you. Big Brother ya. Big Brother maksudnya gini. Mereka ini kan sama-sama pengikut Yesus katanya kan, Katolik, Protestan atau Kristen. Tapi mereka beda-beda. Ada yang 72, ada 66. Nah, standar mereka apa? Standar mereka sehingga dia mengatakan ini yang benar. Nah, yang 66 yang benar dan menolak yang 72 yang punya Katolik. Standar apa mereka tuh dia pakai? Apa? Patokannya apa? Standar Itu yang ganda. dipertanyakan. Harusnya itu yang Karena gue gini, pelajari sebagai Bunda orang Rahma, Kristen, cari tahu. yang aku tahu ya, Ya, Bang. dulu waktu aku masih Katolik Nah. tuh memang Hmm. seorang Martin Luther itu menentang Paus Leo yang ke-10. Nah, dihilangkanlah beberapa kitab, dijadikan 66 kitab. Yang Kabur. dihilangkan adalah Tobit, Yudit, Yesus bin Iya. Sirach, Iya. dan lain sebagainya. Nah, salah satu fundamentalnya itu ada di Tobit 1. Itu yang aku tahu, Bunda. Iya, sejarah-sejarah pembantaian Yahudi sana kan dihilangkan, ditolak itu. Iya, maksudnya gini, Bunda, sama Syarifah ini kita tidak perlu diskusi secara akademisi. Kita tanya data, karena memang orang-orang seperti ini memang tidak bisa memberikan data sebagai validasi yang kredibel ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan jadinya. Jadi kita cukup jadikan contoh di atas ini, jadikan mainan. Kalau menurut saya ya. Karena Tapi ingat loh, Jimen, Iya. kita diskusi ini kita memberi ilmu juga di bawah. Kita harus meluruskan, Iya, memberi betul. penjelasan. Nggak bisa gitu terus. Boleh diselingi kayak tadi, tapi kita isi dengan ilmu, pengetahuan, edukasi. Yang mereka nyimak banyak di bawah, di ribuan. Kalau tadi itu ya kita maklum dan Ada mudah-mudahan 3.600. kalau kita luruskan, kita sisipi dengan ilmu-ilmu tadi di kepalanya, mudah-mudahan ada yang tertanam. Kalau kita tanya-tanya yang kayak gitu tadi itu boleh sih, tapi selingan, tapi jangan kelamaan gitu. Iya. Bagus ada Big Brother ya.
Iya. Boleh kita ajar berlogika, tapi selingin masuk ilmu-ilmu pengetahuan, data-data diselingin gitu, bagus. Jadi Iya. itu yang Kalau aku sih Bunda, izin ya Bunda ya, kalau aku sih kalau menghadapi orang-orang seperti itu saya bawa dulu ke ranah logika dulu. Kalau dia memang tidak nyambung ke ranah logika, udah nyambung ke ranah logika, saya bawa ke ranah data gitu. Udah nyambung tapi ke ranah emosi, data. dia nolak tadi Ya selalu. itu Mau ribut problemnya. sama Jimin, ribut Iya. Dia kan gini kan, saya membahas lain, dia membahas yang lain gitu. Kita tanya apa, dia jawab yang lain. Karena memang dia nggak punya knowledge gitu loh. Iya. Karena kalau saya kalau saya ya Bunda beda ya. Saya dulu setengik-tengiknya dulu, sengenya dulu ya ketika Tapi mau belajar ya. mau saya menerima tapi saya catat tuh setiap omongan Bang Handi, Ustadz Tata, Bang Alfi ini saya catat ya. Saya catat ya, lalu saya catat, saya cari di literasi karena saya kan harus butuh dukungan juga. Literasinya itu dari sejarah, dari ilmu pengetahuan. Harus gitu. Iya, makanya kita bedain Bunda. Makanya kalau saya pribadi mohon izin ya Bunda ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau saya tidak mau ikut berkubangan di dalam kubangan babi. Bagi saya pribadi saya itu kubangan babi. Karena kenapa? Tidak mengedukasi diri kita sendiri dan tidak mengedukasi orang lain gitu. Makanya kita bawa aja ke lawak-lawakan. Kalau saya pribadi ya Bunda ya, izin kalau salah. Gitu. Ya nggak apa-apa, itu wajar karena itu secara kita ajar dia berlogika kan, kita sentuh akalnya. Tapi bagus tuh kalau dikasih misalnya pengetahuan. Bible mereka itu sama-sama menuhankan Yesus. Tapi Bible mereka berbeda jumlah kitabnya kan. Di Katolik begini, itu bagus masuk sedikit. Kenapa sih kau menuhan manusia sementara di Biblemu dibilangan Tuhan itu bukan manusia? Nah kita sentil dirinya dengan data sedikit, sekali-sekali boleh. Itu. Iya. Makanya justru itu saya dulu diberikan data ya, data Ustadz Tata, para ustadz ya semuanya, para pendeta juga, ada pendeta juga yang garis lurus juga ketika diskusi sebelum saya pindah gitu. Saya tidak menerima gitu ya data-data itu karena bagi saya itu hanya tercatat di dalam Bible. Tetapi yang merangsang pikiran saya untuk menerima data di Bible tadi karena data eksternal dari luar, apa itu sejarah gitu. Nah, makanya kalau kita berbicara kepada Reva tadi, mau sejarah apapun itu tidak akan masuk. Lebih mending tadi itu siapa tadi Bang Nias. Saya rasa dia lebih beretika, lebih beradab. Dia tahu posisinya kapan dia mulai berbicara, kapan dia berhenti untuk berbicara. Gitu, dia belajar tadi itu. Iya, dia belajar. Saya kalau sama Bang Nias tadi, saya pengen sebenarnya diskusi sama Bang Nias, tetapi karena Bang Arif itu ngerocos saja, nyambung juga dia tidak masalah. Ya, pelajaran juga yang dibawa. Dan mudah marah dia kan. Dan ngelesnya itu nggak ada di Bible lah. Iya. Yesus memang di Bible nggak ada. Hot tapi kok imani. Hot sauce. Apa itu Bun? Ya. Keren. Thank you. Itu makanan apa lagi namanya Bun? Bunda Mila. No, I don't put it in. Yeah, I'm here. Bunda Mila. Yes. Ini aku ada rencana ke. You have a knife and fork. Bentar. Oh ya, thank you. Bentar, saya lagi beli makanan. Tunggu sebentar aja. Can I get another plastic bag? It's wet here. Thank you. Sure. Tentu. Aku tuh tahu bahasa Inggris. Oh my gosh. Dikit, little. Dasar. Sorry. Yes, no. Okay. Penting ya plastik What sana you wanna asking? Ya, gimana? Bunda gini nih. Pertanyaannya gimana? Kira-kira ada nggak pekerjaan di sana Bunda? Saya serius. Saya nggak akan aman lagi. Background you apa? Saya lagi jalan S3 hukum ini di Universitas Muhammadiyah. Kalau selama kamu nggak punya surat menyurat, itu nggak akan pernah berlaku di sini. Tuh, asal tahu. Jadi datang nggak punya teman ya di sini, nggak punya teman, nggak punya siapa gitu. Iya. Maksudnya gini Bunda, saya kalau anakku S2 Bun. Anakku S2 nggak bisa. Saya nggak bisa cariin kerjaan begitu, nggak bisa. Oh.
harus melalui agent. Nah sekarang Agent, untuk ya? si Bang Jiman, siapa nih yang ngomong? Jiman bukan? Jiman. Iya saya Bang. Yang kerja begitu tuh, si Bang Adon. Hubungin Bang Adon, dia kan chef tuh di restoran. Banyak orang kita yang nggak punya surat masuk di situ, yang undocumented bisa kerja di restoran-restoran seperti itu. Nah hubungin dia. Saya Bunda, saya ingin jalur resmi aja, maksudnya. Nggak bisa jalur resmi. Hukumnya hukum apa di sini mau dipakai? Oh iya juga ya. Nah, ya tentu itu pasti kerjanya di luar ya betul. Itu dia, itu satu. Yang kedua, kalau mau ngambil apa kayak riset di sini, PhD atau apalah. Nah, itu mungkin dari situ nanti kalau profesor suka sama kita bisa di sponsor, they give you sponsor, you know. Itu baru bisa lo dapet ini. Tapi sekarang lagi susah. Yang punya itu aja. kerja di tambang, Bang Jimen, Arsyad, gua di tambang, mau ikut nggak itu di tambang? Tapi kan hukum gimana kalau tambang? Di daerah mana dulu? Kalau di Indo di daerah mana? Saya harus tahu dulu daerahnya karena saya di sini tidak aman. Jiman umur berapa sih? Jiman? Saya saya tahun 98 lahir. Seumur anakku berarti ya? Iya. Nah, aku tahun 2000. Iya, karena Bunda saya di sini tidak aman sama keluarga. Di Jakarta pindah juga tidak aman, ada keluarga di sana. Kemarin saya pernah lari. Kenapa? Mereka blackmail kamu? Blackmail? Iya, karena kayak gitulah tradisinya Bunda kalau kami orang Nias. Gitu. Karena bagi nggak bisa dilaporin itu? Sebenarnya bisa aja Bunda, tapi lebih baik menghindar. Ngapain saya laporin? Ya nggak bisa kalau lari terus. Ya itulah Bunda. Lebih baik saya ngalah, nggak masalah sih pribadi saya. Ngapain sih lari-lari, orang sudah punya hak asasi, sudah umur, sudah ini. Iya, hanya saja selalu kayak abang ipar kan, kayak abang sepupu datang. Bang, ada pekerjaan di Amerika sana di LA, bukan di LA ya, tempatnya itu Bang Adon di mana Bun? Cuci piring 25 juta loh. Tapi kan sarjana hukum. Ya enggak lah, dia enggak. Dia bisa masak nanti, enggak perlu cuci piring tuh, lihat nenek-nenek. Iya, tapi cuci piring kan gajinya tinggi 25 juta loh. Ada yang mau Bun cuci piring tuh susah, capek. Iya kan pakai mesin. Enggak semua pakai mesin, Bun. Enggak semua pakai mesin. Aku aja pegawai negeri, Bun. Dengar dulu, Bun. Bun. Suami aja pegawai negeri tuh 5 juta, golongan 3. Dia tuh cuci piring 25 juta, iya. Ya. Apa tahun, senior. Iya. Gaji berapa? 5 juta. Tempatnya lucu ya. Dengan kalian melihat tempat-tempat aku. Cuci piring 25 juta, ya Allah. Iwan Villa, kalau yang follow, ayo boleh lihat saya spill sedikit nih restoran lucu nih. Bunda kok kita ngomong, biarin aja, aku begini aja, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Cantik kali ya, bunga. Itu dia, makanya saya bilang nih Iwan Villa yang follow saya bisa lihat beginian tuh, lihat tuh. Saya izin Bunda, saya mengatakan hal demikian karena beralasan gini. Kalau masih di Indo, saya merasa masih belum aman karena keluarga banyak di seberang. Ya saya coba kemarin itu diam-diam. Kok ngeyel sih? Kenapa kok bilang ngeyel? Anakku S2, kok ngeyel? Anakku S2, sarjana teknik, kok ngeyel? Ada kita mau bohong-bohong kalau orang Islam, kalau kafir ya sepertinya. Anakku S2, kok bilang ngeyel Rina siapa nih? Naik kok sini. Jangan ditanggapi Bunda. Jangan ditanggapi. Nggak usah emosi Bun, nggak usah, percuma. Iya. Ngucap. Pasti kafir itu yang gitu-gitu deh. Jadi Bunda saya hanya ingin pelarian aja dulu, juga tenangkan ya gimana ya diri saya sendiri dulu sambil kerja ngambil kesibukan. Karena jujur saya keluar dari biaya rumah hidup itu mahal Bang, Abang. Tidak apa. Mahal, Tidak apa, maksudnya gini, maksudnya saya ini kan hanya untuk tenang aja dulu pribadi saya sambil kerja untuk meluangkan emosi gitu. Karena mohon maaf kalau dibilang tertekan, saya tertekan. Saya sembunyi Bunda, jujur aja saya sembunyi. Ya, saya sembunyi dari keluarga, jujur. Saya bukan cerita sedih atau apa, tidak. Indonesia ya. Di Amerika nggak begitu ya, di luar itu Big Brother in London it's not like that too. No one cares about religion. No one cares. Nggak ada yang peduli. Ya betul, kalau itu memang orang tuanya itu mengerti namanya hak asasi manusia, tapi namanya sudah nyampe di ranah budaya, apalagi kami itu stay di daerah Nias,
ya ngertilah bunda lah ya, gimana cara berpikirnya. Ya kita ngerti tapi mereka tidak ngerti. Di sisi lain itu adalah orang tua saya, keluarga saya. Di sisi lain juga saya punya hak. Jadi bingung, lebih baik menghindar aja dulu, tetapi tidak memutuskan silaturahmi. Gitu. Kalau pribadi saya ya bunda ya, ya makanya saya cari-cari, saya kerja juga di Brastagi nih, di daerah Brastagi. Ya, saya kerja di daerah Brastagi, tetapi ketahuan juga sama keluarga. Jadi kemarin baru ada surat peringatan bahwa keluarga ngamuk-ngamuk sana. Jadi mereka itu mengacaukan di mana saya berada, saya kerja, mereka ngacau gitu di sana. Jahat sekali nih ya. Jahat ya. Saya tidak sanggup bilang jahat ya, karena itu keluarga saya, Bunda. Iya. Gitu. Nah, makanya saya bingung gitu, Bunda. Udah mau pulang itu, Bun? Belum, mau makan dulu. Makan di sini enak nih. Nanti Bunda saya DM ya Bunda ya, izin ya Bunda. Boleh. Ya. Iya. Ya, saya ada yang mau tanya-tanya, maksudnya lihat biografi sosiologinya tinggal di sana seperti apa, karena kan sebelumnya saya belum pernah tinggal di sana. Di sini ya Kalau soal masing-masing. Iya, kalau soal biaya, insya Allah jangan dipikirin Bunda, saya siap. Enggak, problemnya sekarang nih, kan sekarang nih lagi susah kan, masuk keluar tuh susah. Saya pun yang udah punya surat di sini susah. Nah, betul itu masalahnya. Anda udah punya visa Amerika belum? Masih belum, makanya saya harus itu dia. tanya dulu. Untuk visa Amerika itu kalau kita ini pengalaman dulu ya. Nah, Bun, kameranya menghadap ke bawah tuh, Bun. Iya. Ini lagi ini saya pakai headset, gimana caranya ya? Tunggu sebentar, Bun. Tunggu. Mau lihat saya makan? Gimana caranya? Nggak bisa berdiri ini. Boleh. Karena ada headset. Orang sini ntar denger. Saya kecilin dikit. Masya Allah, cantik Bunda. Namanya lah lasanya. Lasanya, Bun. Oh ini ya. Pizza ya, salad ya. No, pizza. Kayak no pizza, Italian food. Wah, keren. Ular. Keren, nggak sehat nih, Bun. Banyak cheese, banyak keju. Banyak kejunya. Banyak keju nih, Kayak pizza ya. Iya, intinya gini Bunda, saya hanya minta nanti informasi aja gitu Bunda, ya. Karena kan susah untuk keluar untuk stay jangka panjang di luar saat ini ya. Kita harus urus berkas ini, berkas itu. Sementara berkas saya kan lagi di keluarga gitu. Saya harus urus balik lagi gitu. Makanya saya bingung gitu. Sebenarnya saya ini bingung keadaannya sebenarnya. Bingungnya bukan karena bingung ketakutan, tidak. Bingung gimana menghindar itu dulu saat ini. Kalau di tempat yang dekat-dekat gimana? Kalau tempat-tempat umpamanya di Singapura. Malaysia, Singapura. Bisa juga sih Bunda, bisa juga. Tapi itu tadi untuk tinggal stay jangka panjang itu yang agak susah sekarang. Satu, KTP saya tidak ada lagi, kartu keluarga saya dilepas dari kartu keluarga. Bikin baru dulu ya. Semua. Terus jalan-jalan. Kalau ada duit, bikin dulu baru segala kartu keluarga, segala apalah syarat-syaratnya itu. Terus terus jalan-jalan dulu. Malaysia dapat stem. Ada stem nggak Malaysia kalau masuk? Dapat kan. Singapura dapat stem. Iya. Dapat stem. Ke Brunei yang dekat-dekat aja dulu. Udah banyak. Nah, coba ngeplay yang paling dekat, umpamanya Thailand. Masuk Thailand stem. Masuk ke mana lagi? Pokoknya stem aja banyakin. Nah, baru nanti menjauh, umpamanya Australia gitu-gitu. Oke. Nantilah saya DM Bunda ya, karena ini agak tidak enak juga kita ceritakan terlalu panjang. Saya hanya sharing aja tadi, apakah kayak mana biografinya tinggal di sana, aman nggak gitu. Ini tadi si Oten tadi masih dengar bahwa pindah Islam sampai dicari-cari gitu. Kalau di sini saya tangkap itu keluarga saya begitu sama saya, beneran. Makanya beda lah. Makanya enak tinggal luar negeri. Novan itu tahu Bunda, Novan itu tahu kayak mana budaya. Novan? Keluarganya gimana? Keluarga justru dia gimana, khawatir juga sama keluarganya. Gitu. Kemarin rencana mau balik tapi kayaknya nggak jadi balik dia karena keluarga ya ngerti lah di sana dihajar nanti. Kalau Bun, kalau kayak gitu Bun, mau jadi cari om aku
seperti Bang Handi. Bisa Bun. Soalnya kalau kita ini masalahnya kalau kita laporkan itu Makan. keluarga kita Bun. Ini saya nggak pakai daging loh. Saya ini udah lama makan. Iya kan Bang Jiman benar nggak? Serba salah jadinya kita Bun. Iya. Ini spinach tebayam. Iya. Kalau kita laporkan keluarga kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin